Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para undangan yang hadir di tempat ini, serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap tahun CNBC Indonesia selalu melaksanakan forum seperti ini yang dinamakan Economy Outlook. Ya, tahun ini tentu tahun yang tidak mudah ya untuk kita semua. Ya, tentu ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Oleh karenanya nanti sebelum para panelis yang akan menjadi pembicara, yaitu panelis dari otoritas-otoritas yang memang membawahi bidang ekonomi khususnya, hadir nanti Gubernur Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, lalu ada Menteri Keuangan, juga Wakil Menteri Keuangan yang baru nanti juga hadir, begitu juga Ketua OJK yang membawahi bidang perbankan, dan yang berikutnya adalah Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Itu akan masuk panel setelah saya selesai nanti disampaikan. Ya. Nah, ini baru disebut orangnya sudah datang. Selamat datang Bu Destri. Ya. Beliau adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Ya, silakan Bu Destri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu tamu-tamu yang akan menjadi panelis pada hari ini, saya akan sedikit sharing kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan perkembangan yang terjadi khususnya dalam situasi sekarang ini, khususnya adalah perkembangan di dalam era global ini. Tolong slide-nya. Ya. Bapak Ibu sekalian, masa The Age of Chaos, ya, majalah ekonomis, The Economist itu membuat cover seperti ini yang menggambarkan bahwa saat ini adalah kita masuk kepada era atau masa keotik, masa di mana penuh turbulensi, masa di mana perlu penuh ketidakpastian. Kita tahu bahwa ketidakpastian ini ada banyak. Yang pertama tentu ketidakpastian di bidang geopolitik, ketidakpastian di bidang ekonomi, ada disrupsi teknologi, ada perubahan demografi, dan juga ada terkait dengan masalah lingkungan. Dalam geopolitik kita lihat masalah yang tidak pernah selesai di dunia ini. Ya, masalah Ukraina dengan Rusia yang tidak selesai-selesai, masalah Israel dengan Iran juga tidak selesai-selesai, Hamas dengan Israel tidak selesai-selesai, dan yang baru ya itu pada slide yang paling atas sebelah kanan itu masalah Greenland. Ya, setelah Venezuela sekarang Greenland. Jadi karikaturnya di sini bilang let's make Greenland green again. Ya, jadi bukan Amerika yang di-make it America great again, tapi Greenland dibikin Greenland great again. Ya, ini adalah karikatur yang menggambarkan bahwa Donald Trump itu betul-betul ingin menguasai Greenland yang tentu ditolak oleh negara-negara Eropa. Nah, kita juga tahu bahwa selain masalah geopolitik, kita juga mengalami masalah yang namanya geoekonomi.
Ya, kita tahu mulai dilakukan yang namanya trade war yang dicanangkan oleh Presiden Donald Trump. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing sedikit. Ya, kenapa sebenarnya trade war itu disampaikan atau dilakukan oleh seorang presiden Amerika yang namanya Donald Trump? Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat slide ini menggambarkan bahwa ternyata Amerika mengalami pertumbuhan yang jauh kalah cepat dibandingkan Cina dalam hal perdagangan. Kita lihat ini angkanya, di Amerika Serikat perdagangan dunia itu tahun 2000 sudah mencapai 2 triliun US dollar, sementara Cina baru 474 billion US dollar. Tapi tahun 2024 Amerika naik menjadi 5,3 triliun atau 167%, tapi Cina menjadi 6,2 triliun US dollar, naiknya 1.200%. Begitu juga trade terhadap Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ya, tahun 2000 itu Amerika itu 12,7 naik ke 38,2 billion terhadap Indonesia, naik 2 kali lipat. Tapi Cina naiknya 1.882%. Nah, ini yang menyebabkan kalau seandainya Amerika tidak melakukan segala sesuatu terkait dengan menolong ekonominya, maka Cina akan menguasai dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Oleh karenanya, Trump harus melakukan pembelaan diri dengan melakukan trade war. Jangan lupa, Trump adalah seorang businessman, seorang yang sangat praktikal di dalam melakukan kebijakannya. Dia tidak melihat permasalahan hal-hal yang di luar kontekstualnya. Ya, masalah ekonomi adalah masalah surviving. Ya, inilah yang dilakukan oleh Trump. Dan kita lihat juga sudah terjadi yang namanya dedolarisasi. Ya, cadangan devisa di beberapa negara itu cenderung turun, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak negara sudah menggantinya bukan cuma dengan mata uang lain, tetapi juga dengan emas. Ya. Nah, ini menjadikan nilai dolar atau indeks dolar terhadap mata uang lain cenderung menurun, ya, melemah. Ya, tentu ini Bapak Ibu sekalian merasakan kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri, ya, apalagi ke Singapura misalnya, itu harga-harga menjadi jauh lebih mahal karena kita pakainya rupiah, belanjanya dolar Singapura, maka itu terasa sekali harganya menjadi jauh lebih mahal. Ini juga yang menjadi jawaban kenapa harga emas naik, harga perak naik. Karena dolar yang tadinya safe haven, ya, tempat orang paling aman untuk menyimpan uang atau menyimpan kekayaannya, itu merasa sangat, ya, khawatir terhadap perkembangan dolar ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjawab kenapa emas itu naik dengan sangat signifikan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa terjadi fenomena-fenomena yang seperti ini. Sudah hadir juga Pak Dian, selamat datang. Ya, beliau adalah Dewan Komisioner OJK yang membawahi bidang perbankan. Silakan Pak Dian. Nah, yang ketiga, tantangan kita yang ketiga adalah tentang disruption technology. Ya, kita tahu perkembangan teknologi khususnya sekarang ini AI menjadi sangat luar biasa. Ya, challenging-nya tentu Bapak Ibu tahu teknologi selalu mempunyai dua mata pisau. Pisau yang pertama memberikan kebaikan bagi manusia. Artinya dia membuat kita lebih produktif, lebih efisien, ya, lebih dalam banyak hal. Tetapi dia juga menjadi hal yang negatif
bagi manusia. Yang pertama tentu banyak masalah tenaga kerja kita yang bisa digantikan dengan teknologi, khususnya AI, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi challenging. Dan yang berikut, yang paling dahsyat adalah bahwa AI itu bisa menghapuskan peradaban manusia. Pada saatnya nanti, kalau kita tidak bisa mengontrol, dunia tidak bisa mengontrol perkembangan teknologi, maka teknologi itu sendiri yang akan membunuh manusia itu sendiri. Oleh karenanya, ini kita perlu, dunia perlu membatasi sampai batas mana teknologi itu bisa memperbaiki peradaban kita. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang sering kita tidak pahami bahwa perubahan demografi itu berpengaruh pada kehidupan kita, khususnya para dunia usaha. Ya. Milenial, Gen Z dan Gen Alpha hari ini sudah menguasai mayoritas dari penduduk Indonesia. Gaya hidup mereka 100% berbeda dengan gaya hidup orang-orang seperti saya. Ya. Oleh karenanya saya harus banyak belajar dari anak saya sekarang. Karena eranya sudah berubah, ya. Gaya hidupnya berubah, ya. Cara mengeluarkan uang berubah. Apa yang dibelanjakan berubah, ya. Sehingga banyak dunia usaha, saya pun banyak mengalami, ya, industri-industri yang tadinya sangat sukses luar biasa, sekarang mengalami penurunan yang luar biasa karena gaya hidup yang berbeda. Oleh karenanya perubahan adalah sebuah keniscayaan, oleh karenanya siapa yang tidak berubah, dia akan dimakan oleh zamannya. Nah, di tengah tantangan global yang ada, bangsa Indonesia memiliki cita-cita dan visi yang besar. Ya, kita tahu, kita tentu ingin jadi negara maju, negara berkembang, dan tidak ada kemiskinan di Indonesia. Ya. Nah, Presiden Prabowo itu mempunyai astacita, dan yang inti daripada astacita itu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan beliau mencanangkan kalau bisa 8%, dan terhapusnya kemiskinan dari bumi Indonesia. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah slide yang menggambarkan, pernahkah kita tumbuh 8%? Pernah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di slide ini menggambarkan tahun 1995 kita tumbuh 8,22%. Ini zamannya Pak Harto. Ya. Kita lihat tentu berapa pertumbuhan konsumsi rumah tangganya. Itu 12,58. Sementara sekarang kita hanya 4,98. Ya, investasinya tumbuh 13,99%, sementara sekarang hanya 5,09%. Ya. Belanja pemerintahnya dulu kecil, hanya 1,34%, tapi sekarang jauh lebih besar, 2,9%. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ya sekedar contoh bahwa kalau orang bertanya, bisakah kita tumbuh 8%? Saya katakan bisa, cuma caranya yang harus dilakukan untuk kita bisa tumbuh 8%. Nah, kita tahu mayoritas daripada penduduk kita masih di sektor awal, yaitu sektor primer, sektor pertanian. Sektor pertanian baik Bapak Ibu sekalian, tapi sektor pertanian hanya menunjang produktivitas setengah dari jumlah tenaga kerja kita. Jadi tenaga kerja kita itu menyerap 28% tahun 2025, outputnya terhadap GDP hanya 13,1%. Apa dia move ke sektor industri, maka terbalik Bapak Ibu sekalian, jadi 2 kali lipat. Artinya apa? Dari pertanian ke sektor industri ada added value 4 kali lipat. Ya. Sementara masuk lagi ke sektor jasa, itu tumbuhnya itu bisa 4 kali lipat. Jadi dari pertanian ke sektor jasa itu sekitar 7-8 kali lipat.
Nah, untuk ini kita perlu melakukan namanya transformasi, ya, itu dengan bantuan inovasi dan teknologi. Berkembang dari sektor pertanian menuju industri, menuju knowledge based economy, dan menuju science based of economy. Nah, yang terakhir yang kita hadapi saat ini adalah masalah lingkungan. Kita tahu climate change ini adalah sebuah keniscayaan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita menghadapi curah hujan pada saat La Nina itu luar biasa, ya, tidak berhenti-berhenti, curah hujannya juga luar biasa. Pada saat musim kemarau, ya, itu keringnya luar biasa. Nah, inilah menjadi masalah kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Prinsipnya adalah kita menjaga keseimbangan antara pragmatisme dan idealisme. Seperti yin dan yang dalam filosofi Cina, seperti hablum minallah, hablum minan nas dalam agama Islam, seperti salib, ya, dalam agama Kristen. Ya, keseimbangan antara hubungan kita dengan manusia dan alam dan juga dengan Tuhannya. Pragmatisme itu bicara tentang keuntungan, faedah, manfaat. Idealisme bicara tentang kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pragmatisme itu selalu berbicara mementingkan hasil akhir, keuntungan, kepentingan pribadi, jangka pendek, hubungan sesama manusia. Sementara idealisme bicara tentang proses, kemanfaatan, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, jangka panjang, hubungan manusia dengan Tuhannya. Keseimbangan ini, ya, harusnya menjadi filosofi dalam semua aktivitas kita. Apabila aktivitas kita berbisnis, mengelola pemerintahan, bernegara, ya, mengedepankan azas keseimbangan ini, maka tidak akan pernah terjadi hal yang terjadi di Sumatera beberapa bulan yang lalu. Karena pada dasarnya, karena kita tidak seimbang menjaga alam kita, ya, kita terlalu pragmatis di dalam kehidupan kita, menyebabkan masalah lingkungan ini akan menjadi, ya, permasalahan kita di masa depan. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang ingin saya sharing pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.